Kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, kemarin kita sudah, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama merenungkan dari ayat 14 sampai dengan ke 18. Saudara-saudara, kita membaca lagi dari 18 sampai 21. Semua membaca bersama-sama. Dari 18 sampai 21. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Paulus berkata di sini bahwa kita memerlukan pengenalan, pengertian tentang sesuatu hal yang begitu limpah, yang begitu kaya, tetapi harus juga kita mengerti bahwa pengertian itu adalah jauh melampaui kemungkinan kita mengerti. Di sini mengandung satu paradoks, tetapi satu fakta bahwa cinta kasih Allah yang melampaui segala marifat, melampaui segala kemungkinan pengertian manusia itu bisa diberi kepada kita sebagai sesuatu pegangan pengertian karena Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara, kita harus mengerti cinta kasih Tuhan, dan kita harus mengerti betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, dan betapa panjang adanya cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Lalu kita harus mengerti pula bahwa cinta kasih yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar adalah cinta kasih yang jauh melampaui kemungkinan kita mengerti. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ini sesuatu keindahan bahwa kita hidup di dalam satu fakta yang melampaui keterbatasan kita. Saudara-saudara, hidup di dalam fakta, di dalam keterbatasan, dan hidup di dalam fakta yang melampaui keterbatasan itu berbeda sekali. Dan justru karena iman mempunyai kuasa penerobosan, iman mempunyai kuasa melintasi limitasi, iman menjadikan kita hidup bukan hanya di dalam fakta keterbatasan saja. Iman menjadikan kita boleh melihat sesuatu melampaui keterbatasan, melampaui limitasi, melampaui segala kemungkinan yang kita selalu hanya diikat oleh pengalaman kita. Menurut pengalaman kita ini tidak bisa. Menurut pengalaman kita ini tidak mungkin. Menurut apa yang saya tahu ini tidak gampang, tidak bisa, tidak boleh, tidak. Tapi Tuhan mengatakan, mengapa membiarkan keterbatasan itu menjadi Tuhanmu? Mengapa membiarkan limitasi itu menjadi batas imanmu? Imanmu lintas. Saudara-saudara, pada satu kali Yahya Ling dan seorang Attorney General dan seorang lagi, 3 orang mempersiapkan kebaktian saya di San Francisco. Lalu mereka berusaha menghubung gereja-gereja. Ada pendeta-pendeta yang marah luar biasa, dan ada juga yang marah-marahin mereka. Jangan kira kau hebat, jangan kira kau bisa membuat kebangunan rohani yang besar di San Francisco. Dia mengatakan, tahu tidak, Billy Graham pun seumur hidup tidak berani masuk San Francisco. Baru orang kaget, iya ya, kenapa Billy Graham hanya berada di San Jose, tidak di San Francisco? Mereka mengatakan karena ini kota penuh dengan orang-orang yang homoseks, penuh dengan orang yang berani berontak, penuh dengan orang-orang yang selalu pawai untuk merebut hak-hak asasi manusia yang diperalat dan dipakai hanya untuk homoseks dan segala kejahatan. Saudara-saudara, itu sebab repot bikin kebangunan rohani di sini. Dan tahu tidak, paling tidak gampang bikin kebaktian di sini. Nah, pada waktu itu seorang maki-maki panitia menganggap mereka sombong berani mengadakan satu kebaktian di situ. Sehingga kira-kira 2 jam di dalam pembicaraan discourage, bukan mendorong. Menurut pengalaman kita, menurut apa yang saya tahu. Tahu tidak, saya pendeta di sini sudah 20 tahun lebih. Paling sulit di sini. Mereka mengatakan, ya sudah, kalau you rasa sulit ya kita teruskan, tapi kita terima kasih atas nasihatmu. Ya, hubung lagi gereja-gereja yang lain. Saudara-saudara,
Kebanyakan pendeta-pendeta hanya mempunyai pengalaman ketakutan, bukan mempunyai pengalaman penerobosan. Saudara-saudara, itulah menjadikan gereja mati. Itulah menjadikan gereja tidak bisa tumbuh. Itulah menjadikan kita terus dibatas oleh sejarah. Kita bukan budak sejarah. Saya bukan budak sejarah. Stephen Tong tidak akan ditakut-takuti oleh apa-apa yang menjadi kegagalan dan kesulitan yang sudah-sudah. Tapi saya adalah budak Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang melihat kemungkinan yang berada di rencana Tuhan, kemungkinan yang berada di dalam pimpinan Tuhan, kemungkinan yang berada di dalam janji Tuhan, dan kemungkinan yang berada di kuasa Tuhan. Inilah sikap yang bikin gerakan reform harus berjalan. Saudara-saudara, jangan melihat kesulitan, jangan melihat ketidakmungkinan, jangan ditakut-takuti oleh pengalaman. Saudara-saudara, orang yang berpengalaman selalu mengindahkan pengalaman, lalu takut-takuti orang lain dengan pengalaman dia. Tapi saudara-saudara, pengalaman itu berharga, tidak lebih berharga dari berjanji Tuhan. Ingatlah kalimat-kalimat yang diajarkan dari mimbar ini. Karena banyak cetusan-cetusan kepahitan, cetusan-cetusan daripada hati yang sungguh-sungguh mau tahu bagaimana Tuhan mempunyai kekuatan jauh lebih besar daripada kemungkinan-kemungkinan yang kita pikirkan. Saudara-saudara, hal-hal yang tidak mungkin bagi orang-orang lain, mungkin bagi orang-orang tertentu yang lain juga. Hal-hal yang menjadi ikatan, menjadi ketakutan bagi orang lain, justru menjadi pengajaran bagi orang lain, sehingga orang itu bisa menerobos. Penerobosan. Itulah yang membuat sejarah maju. Penerobosan itulah yang menjadi satu dasar manusia berani bervisi. Penerobosan itulah menjadi satu teriakan kemenangan daripada iman kepercayaan. Saudara-saudara, itulah sebab pada waktu mereka mengadakan terus, lalu dikritik karena ketiga orang penting di panitia ini tidak ada namanya, kepingin cari nama melalui panitia bikin satu kebangunan rohani. Lalu dikatakan oleh seorang, oh lu salah, ini Yahya Ling bukan orang yang tidak ada namanya. Waktu Ratu Elizabeth ke San Francisco pun dia dengar konsernya dia. Dia bukan orang yang ada nama, dia selalu muncul di dalam konser hall yang terbesar di San Francisco. Dan itu Chronicle San Francisco, surat kabar yang paling penting, selalu memuat berapa indah dan berapa subuh daripada apa yang dia pimpin di dalam konsernya. Jadi dia bukan orang tidak kenal. Kamu yang katak di dalam tempurung. Akhirnya saudara, kebaktian kebangunan rohani diberkati luar biasa. Dan puluhan pendeta pun menyaksikan kebaktian itu baik. Barulah mereka mulai sadar, iya ya, mungkin meroboh sejarah. Mungkin melintasi pengalaman. Mungkin lebih daripada apa yang sudah dialami. Saudara-saudara, dari kita mengerti cinta Tuhan, mengerti pimpinan Tuhan, mengerti cara Tuhan bekerja lebih daripada apa yang pernah kita alami, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita takuti. Saudara-saudara, Allah mempunyai cinta kasih jauh melampaui segala sesuatu. Dan konsep semacam inilah yang bikin Paulus mempunyai sesuatu hal yang berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain itu lebih dekat dengan Tuhan karena pernah 3,5 tahun bersama dengan Yesus mengabar Injil di Galilea dan di tanah Yudea. Tapi Paulus ini baru dipanggil Yesus Kristus setelah Kristus naik ke surga. Di tengah-tengah perjalanan menuju Damaskus, dia dipanggil dan dia baru menerima panggilan itu dan menyerahkan diri. Tapi Paulus tidak diikat karena dia hanya menemukan Tuhan di dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Langsung dia sadar apa yang dia pelajari semua sekarang melalui sesuatu kunci master membawa dia kepada sesuatu pengalaman yang baru. Dia melihat ada sesuatu yang jauh lebih daripada dulu. Saudara-saudara, saya pada waktu muda saya mengatakan dan berjanji dalam hati saya harus melampaui guru-guruku. Saya harus melampaui John Sung. Saya harus melampaui Wang Mingtao. Saya harus melampaui Andrew G. Saya harus melampaui Watchman Nee. Saya harus melampaui semua hamba Tuhan yang sudah lewat. Karena apa? Karena waktu saya berada, penduduk dunia sudah lebih banyak dari zaman mereka. Waktu saya berada, maka kebutuhan, tantangan, pengetahuan, ilmu yang diketahui oleh orang pelajar lebih tinggi dari dulu. Kalau saya hanya mengisi dengan standar dulu, saya tidak bisa merubah zaman ini. Kalau saya hanya mempunyai pengalaman seperti mereka miliki, saya tak mungkin menantang kepada zaman yang akan datang. Nah sekarang di ambang pintu menghujung kepada abad ke-21 menuju kepada abad yang akan baru dan milenium yang baru. Saya berteriak supaya lebih banyak orang yang lebih pintar dari saya, lebih berbakat dari saya, lebih bertalenta dari saya, lebih berpengalaman dan bijaksana dari saya
menyerahkan diri, ikut di dalam barisan untuk dipakai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kesulitan apapun itu adalah ombak-ombak di sekitar kita. Tetapi orang yang beriman bukan melihat ombak sekitarnya, melihat takhta Tuhan yang di atas ombak. Saudara-saudara, Paulus mau orang Efesus mempunyai pengertian seperti ini, mengerti cinta Tuhan, berakar di atas dasar cinta, dan mempunyai pengertian bahwa cinta itu jauh lebih tinggi daripada kemungkinan manusia mengerti. Dan pengertian bahwa itu lebih tinggi daripada pengertian membuat kita bukan hidup di dalam lingkaran batasan keterbatasan. Kita bukan hidup di dalam limitasi keterbatasan limitasi. Kita adalah hidup melintasi limitasi. Hidup menikmati sesuatu yang lebih. Hidup menikmati sesuatu di sekitar kita karena kita memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab dengan keadaan semacam demikian, lalu dia mengatakan satu kalimat sesudah ini. Dengan demikian dia mengatakan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini apa artinya? Nah saudara-saudara, dalam terjemahan lain, sesuatu yang menjadi kepenuhan Allah boleh memenuhi kamu. Nah orang-orang langsung mengatakan inilah artinya dipenuhi Roh Kudus. Lalu arti penuh Roh Kudus langsung digabungkan dengan bergelosolia. Gelosolia langsung digabungkan dengan hal yang sama sekali tidak dimengerti. Lalu digabungkan dengan satu gejala-gejala supranatural. Jatuh terpelanting, ngomong-ngomong sesuatu apa yang tidak ngerti. Itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Lalu mereka mentafsir Alkitab secara demikian. Saya kira itu sangat bahaya. Setiap kali melihat istilah penuh, lalu digabung dengan kepenuhan Roh Kudus. Setiap kali membicarakan kepenuhan Roh Kudus, langsung digabung dengan pengalaman-pengalaman mereka yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Alkitab. Saudara-saudara, di sini dikatakan supaya segala sesuatu yang menjadi kepenuhan Allah itu menjadi penuh di dalam dirimu. Ada bagi Dialah supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya ini? Di sini berarti Allah yang sempurna mengingin kita berbagian di dalam kesempurnaan. Allah yang berkelimpahan mau memimpin kita masuk ke dalam segala kelimpahannya. Nah di sini di dalam bahasa Grekanya lebih baik kita mengerti sebagai kita dimasukkan ke dalam, bukan dia yang memasuk sesuatu kepada kita. Sehingga kita dipimpin ke dalam kelimpahan daripada kepenuhan Tuhan Allah. Yang disebut kepenuhan Tuhan Allah di sini berarti satu richness, satu kelimpahan yang tidak terduga, unsearchable richness of God, unfathomable richness of God. Jadi kepenuhan itu berarti kelimpahan, kekayaan yang tidak terhingga. Saudara-saudara, di matematika ada satu tanda seperti 8 yang tidur. Itu namanya infinitive. Itu namanya adalah infinity atau tidak terbatas. Nah sebenarnya itu sesuatu hal yang apa? Itu di dalam matematika sulit dikatakan. Tapi dengan iman kepercayaan kita tahu hanya Tuhan Allah yang mutlak tidak terbatas, yang adalah kelimpahan kekayaan yang tidak terduga itu. Saudara-saudara, jadi kelimpahan kekayaan itu ada pada Tuhan. Dan Tuhan adalah yang memiliki kelimpahan kekayaan yang mutlak dari kekal sampai kekal yang tidak terbatas. Hanya dia berada dalam kemutlakan, ketidakbatasan itu. Dan kita akan masuk ke dalam kelimpahan semacam demikian. Berarti ke pertumbuhan kerohanian kita dan kepenuhan serta pertambahan iman kita jangan dibatas. Kita akan terus menerus menuju kepada kelimpahan-kelimpahan kesempurnaan Tuhan. Dan sebagaimana apa yang dikatakan Yesus Kristus, engkau harus sempurna sebagaimana Bapakmu sempurna adanya. Saudara-saudara, itu satu tuntutan yang sangat kejam. Karena siapa mungkin sempurna? Kalau ada orang mungkin sempurna, bagaimana mungkin sempurna seperti Tuhan Allah? Kalau Allah tidak ada bandingnya, lalu kita bisa sempurna seperti Dia? Apakah itu mungkin? Tetapi apa yang dikatakan Tuhan bukan kekejaman, merupakan sesuatu tuntutan yang sekaligus perjanjian di dalam rahasia itu. Sekali lagi, semua perintah-perintah Tuhan mengandung janji. Semua janji-janji Tuhan mengandung tuntutan perintah. Dengan demikian, kalau waktu Yesus mengatakan biar kamu sempurna seperti
Bapamu sempurna adanya. Itu pasti ada sesuatu yang menjadi dasar perintah itu. Apa itu? Ya di dalam hal cinta kasih. Saudara-saudara, di dalam hal cinta kasih, kita bagaimana bisa menjadi sempurna? Di dalam hal cinta kasih, mengapa kita dituntut semacam demikian? Di dalam hal cinta kasih, Yesus Kristus mau kita belajar dari Bapa kita. Karena dia menurunkan hujan kepada orang baik, juga kepada orang jahat. Dia mengirim sinar matahari untuk menyinari orang benar, juga kepada orang tidak benar. Berarti di dalam hal belajar cinta kasih, kita harus lapang dada, kita harus buka hati, kita harus meluaskan skop kita untuk semua objek. Saudara-saudara, apakah orang-orang putih hanya boleh mencintai orang putih? Belajar seperti Bapa. Apakah orang Tionghoa hanya mencintai orang Tionghoa? Apakah orang Batak hanya mencintai orang Batak? Apa orang Manado hanya mencintai orang Manado? Belajarlah seperti Bapamu. Matahari menyinari orang baik dan juga orang jahat. Turun hujan untuk orang benar dan tidak benar. Bapamu demikian mencintai tanpa melihat, memandang bulu, ras, atau apapun. Saudara-saudara sekalian, demikianlah. Di dalam hal kasih, belajar sempurna seperti Bapamu. Dan bukan saja demikian, secara skop, itu adalah tidak ada ras, tidak ada latar belakang, tidak perbedaan daripada warna kulit dan sebagainya. Secara mutu adalah berani mencintai musuhmu dan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Inilah belajar. Dan saudara-saudara, kelimpahan kita, Paulus berkata dulu ayat ke-18, di dalam cinta kasih berdasar, berfondasi, lalu mengerti cinta Tuhan. Sudah mempunyai fondasi cinta, mengerti cinta Tuhan, lalu mengerti cinta itu ada cinta yang melampaui kemungkinan kita mengerti, melintasi. Sesudah itu baru dia katakan, biarlah kamu dipenuhi oleh segala kepenuhan Tuhan. Sehingga kita akan dimasukkan ke dalam kelimpahan, kesempurnaan Tuhan. Berarti kita terus menerus maju, tidak habis-habisnya. Saudara-saudara, kadang-kadang saya menjadi orang yang seperti orang yang bingung dan orang yang tidak mempunyai pengertian banyak. Saya tanya mengapa begini. Dan kadang-kadang saya tanya kepada orang Kristen, rekan, kepada mahasiswa, mengapa? Mereka kira saya tidak tahu, lalu mereka menjawab, gini loh Pak, gini. Wah, sesudah jawab saya, iya. Tapi saya lihat, lu kok pinter langsung dapat jawabannya? Jadi saya bingung pinternya, juga bingung bodohnya saya. Saya bingung bodohnya saya dan bingung pinternya dia. Karena saya meragukan akan jawaban yang terlalu cepat mengambil peranan sebagai solusi. Saudara-saudara, saya mengatakan kalimat ini karena apa? Karena kita harus mengetahui bahwa selalu jawaban kita terlalu cepat. Selalu jawaban kita terlalu terikat oleh keterbatasan pengalaman kita. Selalu masih ada jawab kemungkinan lebih baik dari Tuhan. Itu sebab seorang yang mau masuk ke dalam kelimpahan Tuhan yang tidak terhingga, harus seluruh hidupnya terus mencari kehendak Tuhan yang tidak mau ambil keputusan terlalu cepat. Saya tidak berarti kita tidak berani ambil keputusan. Tapi saya berarti kita tidak berani menganggap jawaban kita adalah solusi seluruhnya. Karena masih mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang lebih. Tidak habis-habis. Itulah sebab saudara-saudara, penginjil terbesar sepanjang sejarah, Dr. Billy Graham, kira-kira 7 tahun yang lalu, tanya kepada rekannya, tell me, what is evangelism? Apa sih itu penginjilan? Engkau bilang, loh, seorang yang sudah menginjil kepada ratusan juta orang, kok tanya pertanyaan seperti begitu gampangnya? Kan yang dia lakukan penginjilan. Nah, saudara-saudara, kawannya bukan menghina dia. Rekannya tidak mengatakan, loh, kamu kan penginjil yang besar, kenapa tanya pertanyaan ini? Mereka mengatakan, dia masih mau cari cara penginjilan lebih baik dari yang sudah dilakukan. Justru itulah rahasia kenapa seseorang dipakai Tuhan. Karena dia selalu rasa ada kemungkinan pimpinan Tuhan lebih. Sehingga apa yang sudah pernah, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah menjadi limitasi itu jangan membatas pimpinan Tuhan. Masih ada kemungkinan mungkin lagi. Saudara-saudara, kalau saya mengatakan dirikan satu STT Reform Injilis sudah cukup untuk mengisi kebutuhan seluruh gerakan Tuhan, apakah itu sudah cukup? Saya rasa perlu ada wadah yang lain untuk tidak membatas kemungkinan Tuhan memimpin dengan versi yang lain. Dengan jujur saya mengatakan kalimat itu.
Itulah sebabnya pada waktu versi-versi yang berbeda tetap memungkinkan sesuatu, maka kita melihat pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, lalu saya pikir kalau demikian perkembangan Indonesia dan penduduk terus menambah. Nah, sekolah teologi yang baik-baik yang ada ini, penampungan itu hanya bisa sampai begini, kemampuan bisa menggarap begini. Apakah masih ada pimpinan Tuhan yang melampaui kemungkinan keterbatasan kita yang kita belum melihat? Maka demikian saya boleh mengatakan, tahun ini STTRII terima 22, Reform Institute terima 28. Kita menerima 50 murid mahasiswa, dan saya percaya ini adalah kelompok yang pendidikan tertinggi yang masuk sekolah teologi seluruh Indonesia untuk tahun ini. 50 yang paling sedikit sudah S1 yang digarap oleh Reform Institute. Berarti 5 tahun kemudian kalau umpama paling sedikit 50% yang jadi, ada 25 hamba Tuhan yang boleh dipakai Tuhan beberapa tahun kemudian. Dan dengan cara inilah, dengan konsep filsafat dan dasar pikiran ini, kita mengerjakan sesuatu keterbukaan supaya pimpinan Tuhan membawa kita masuk ke dalam kelimpahan. Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang saya kerjakan dan saya tetapkan tidak gampang dimengerti oleh orang-orang sejaman saya. Tapi saya mengetahui di dalam hati saya ada beberapa unsur-unsur yang penting di dalam mencari kehendak Tuhan. Saya minta Tuhan pimpin supaya kehendaknya Tuhan yang jadi. Nah, saudara-saudara, kalau Reform Institute tahun ini tidak dibuka, maka umpama 28 orang ini masuk sekolah teologi daripada mereka yang tidak baik-baik mendidik, lalu mutu sebagai hamba Tuhan. Beberapa tahun kemudian mereka lulus, akan menjadi pengaruh yang berbeda di dalam hari-hari yang akan datang. Nah, saya harap saudara mempunyai menangkap pengertian-pengertian di belakang kalimat-kalimat ini. Karena Paulus mengatakan yang akan memenuhi segala sesuatu sekarang memenuhi kamu. Kepenuhan yang berada dalam Tuhan itu memenuhi kamu. Sebenarnya harus dibalik dengan pengertian Tuhan akan dengan kelimpahannya, dengan kuasa ketidakterbatasannya, memimpin engkau masuk ke dalam kelimpahan Tuhan, kekayaan yang tidak terhingga. Itu kepenuhan yang melintasi kemuliaannya akan seluruh alam semesta. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, He will bring us into His abundance, into His unlimited glory, unsearchable truth, and unfathomable wisdom of eternity. Kita akan dimimpin masuk ke dalam bijaksana rencana Allah yang tidak terhingga. Saudara-saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan biar kita menjadi orang yang senantiasa rendah hati, senantiasa mencari, senantiasa menuntut supaya lebih jelas pimpinan Tuhan itu bagaimana. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam ayat ke-20 dan 21. Di sini bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan ini di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, di sini kita akan melihat dua istilah yang bersifat kata kerja dari diri manusia. Pertama, pikir. Kedua, doa. Manusia dicipta untuk berpikir. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan kemungkinan mempergunakan daya rasio. The only rational being created by God to be the likeness and the image of God Himself. The only being with the capability of using the rational function or reasoning power. Saudara-saudara, manusia satu-satunya makhluk yang bisa berpikir, lalu memakai pikiran itu mengimajinasikan sesuatu, rehearsal, atau mempunyai sesuatu ide, atau mencapai sesuatu kemungkinan yang akibatnya menjadi arah dari seluruh hidupnya. Nah, saudara-saudara, itu sebab jangan menghina orang-orang yang berani bermimpi. Mimpinya itu hanya merupakan satu kapasitas yang Tuhan ciptakan di dalam diri dia untuk maju dan lewat melampaui akan keterbatasan. Anak-anak kecil mengatakan besok saya mau jadi presiden. Anak mengatakan besok saya mau menjadi pilot. Saya menjadi ahli fisika. Saya mau mendapatkan Nobel Prize. Biar mereka ngomong.
Karena mereka adalah sedang bermimpi. Dan mereka berhak. Saudara-saudara, orang memikirkan sesuatu berhak. Jangan rupamu, tidak mungkinlah kamu. Tidak usah, biar dia berpikir. Saudara-saudara, karena banyak orang yang sekarang sukses. Dulunya cuma seorang anak kecil yang sedang bermimpi. Jadi itu nothing wrong. Kalau manusia bermimpi-mimpi, biarin. Karena apa yang dipikirkan itu hanya selalu pelaksanaan fungsi yang Tuhan ciptakan kepadanya. Manusia mempunyai ide baik. Manusia mempunyai pikiran, tidak apa-apa. Manusia mengidamkan sesuatu yang besar, tidak apa. Keep dreaming, tidak apa-apa itu. Di sini kita mengatakan manusia berpikir dan pikir sesuatu, pasti ada orang pikir yang ngawur. Tapi kalau tidak ngawur, mana ada pengalaman, saudara-saudara. Dari ngawur dulu, pelan-pelan ditata sampai ngawurnya itu menjadi tidak ngawur. Lalu pikirannya mulai berarah, mempunyai real. Kalau sudah menjadi real, lalu yang betul itu dibawa ke dalam doa. Itu mimpi menjadi permintaan. Jadi sini katakan Tuhan sanggup mengerjakan dengan limpah apa yang kita minta dan kita pikir. Jadi saudara, dua hal. Pertama, pikir. Kedua, minta. Semua. Pertama, pikir. Kedua, minta. Saudara sebagai anak Tuhan boleh minta. Silakan minta. Tapi jangan maksa. Nah saudara-saudara, anak kecil mengatakan, "Papa, saya mau pisau cukur." Oke, umurmu berapa sih? 3. Oh, enggak usah. Ya, 3 belum ada bulu kok minta pisau cukur, begitu kan? Lalu yang saya bilang, "Papa, saya umur 15, saya mau pisau cukur." Padahal dia anak perempuan, enggak usah juga. Nah, saudara-saudara. Jadi silakan minta. Orang minta, kamu minta, "Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, aku mau minta." Silakan. Saudara, silakan minta. Minta apa saja. Sebagai anak berhak kok. Nah, minta itu bukan bikin sastra. "Oh, Allah Bapa yang maha kuasa di surga yang tidak kelihatan." Begitu. Nggak usah. Ya. Nggak ada anak kecil minta sama papa itu, "Ya Papa yang luar biasa cintanya. Alangkah agungnya kasihmu yang melahirkan anak dan memelihara sampai besar. Minta 5 rupiah beli permen." Nggak usah. Pak, minta duit beli permen, langsung aja. Jadi itu hak kita minta. Saudara-saudara, kalau minta sesuatu silakan minta. Minta dengan mempergunakan hakmu, tapi hakmu diikat oleh kebenaran. Jadi saudara-saudara, ini semua kait satu dengan lain. Nah, saya akan bicara tentang seminar mengenai hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia harus diikat oleh apa? Hak asasi berdasarkan apa? Dan lingkaran di mana? Di luar itu menjadi apa? Saudara-saudara, tuntutan hak yang liar akan menjadi satu dasar barbarianisme. Saudara-saudara, itu bahaya sekali. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat demokrasi di seluruh dunia telah mulai menuju kepada tanpa arah adanya. Saudara-saudara, ada perempuan yang suaminya menyeleweng, dia juga menyeleweng. Ada perempuan suaminya menyeleweng, dia tetap diam-diam, baik-baik, setia-setia mendukung suaminya. Apakah dia tidak memakai hak? Itu semua yang disebut hak asasi manusia. Itu ada lingkarannya, ada prinsipnya, ada sesuatu yang perlu kita pelajari dengan baik-baik. Nah saudara-saudara, saya melihat abad ke-20 akhir ini ditandai dengan hidup seks pribadi yang sangat confidential. Boleh dibaca oleh anak umur 12, 11 melalui internet secara global, ribuan juta. Lalu mereka mulai tanya, apa itu oral sex? Lalu abad ke-20 mulai dari kecil melaksanakan. Ini dunia mau jadi apa? Jadi jangan kira tindakan-tindakan kita yang kecil-kecil itu tidak penting. Itu akan menjadi suatu pengaruh yang rusak untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita minta sesuatu, kita pikirkan sesuatu. Biar kita pikir dan minta di dalam satu jalur. Dan kita minta dan doa di dalam satu prinsip. Semua ini supaya kita kembalikan kepada vertical relationship. Saudara-saudara, siapa sih tidak mempunyai angan-angan? Siapa sih tidak mempunyai cita-cita? Siapa yang tidak mempunyai ide yang besar? Siapa yang tidak mempunyai mimpi-mimpi yang agung? Silakan bermimpi lalu menjadi permintaan. Waktu menjadi permintaan, engkau bukan saja mempunyai hak dasar, engkau mempunyai hak asasi manusia yang datang kepada Tuhan. Lalu saya minta sesuatu. Saudara-saudara, saya sudah minta sesuatu, lalu bagaimana? Apakah Tuhan harus memberikan kepada engkau? Memang di dalam ayat ini, saudara-saudara, Paulus mengatakan Tuhan sanggup melampaui segala kecukupan, menggenapi segala sesuatu yang kau minta dan kau pikirkan.
Wah, ini satu bahagia besar. Janji yang begitu optimis dan dinamis. Ini merupakan sesuatu hal yang begitu positif untuk membawa orang Kristen datang kepada Dia. Tapi jangan lupa, sebelum ini semuanya sudah diikat satu persatu oleh Tuhan. Saudara-saudara, pengerti kasih-Nya dan berjalan di dalam segala rencananya. Sehingga permintaanmu, pikiranmu itu semua terikat. Dan banyak hanya menunjukkan kelimpahan di dalam Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Saudara-saudara, John Stott membagi ayat ini dengan 7 tahap. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan apa yang ditulis oleh John Stott mengenai 7 tahap di sini. Dan bagi saya ini satu penguraian yang sangat indah sekali. John Stott mengatakan pada tahap pertama, yaitu dia bisa mengerjakan. Atau terjemahan lain, dia sanggup menggenapi. Jadi God is able to fulfill what you pray to Him. God is able to work it out. Allah sanggup mengerjakan. Bahasa Grekanya ini adalah poisesai, saudara-saudara. Dia bisa mengenapi. Ini adalah tahap pertama. Kedua, dia menggenapi apa yang kita minta. Ini adalah step kedua. Ketiga, dia bisa menggenapi apa yang kita minta dan kita pikirkan. Ini step ketiga. Keempat, John Stott mengatakan dia sanggup menggenapi yang kita minta dan kita pikirkan di dalam segala sesuatu. Jadi segala yang kita minta, segala yang kita pikirkan. Lalu John Stott mengatakan step kelima, dia bisa menggenapi, melampaui yang kita minta dan yang kita pikirkan. Jadi lebih. Engkau minta 1 dikasih 2. Engkau pikir 5 dikasih 10. Tuhan itu sanggup. Lalu poin ke-6, John Stott mengatakan dia bisa menggenapi, mengerjakan sesuai dengan apa yang kita minta dan kita pikirkan secara segalanya dilampaui dengan secukup-cukupnya. Itu ada poin yang ke-6. Dan ke-7, bahkan melampaui kecukupan yang melampaui segala yang kita minta dan kita pikirkan. Saudara-saudara, dia 7 step ini dan dia mengatakan kita minta, kita pikir, lalu kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, dia sanggup menggenapi segala yang kita minta, yang kita doa kepada Dia, yang kita pikirkan, bahkan melengkapi secara jauh melebihi, melampaui segala sesuatu kemungkinan yang kita minta dan kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, di sini sebenarnya dia memakai satu istilah itu yang tertinggi di dalam Greka, yaitu melampaui yang melampaui yang melampaui. Melampaui yang melampaui ini banding dengan tadi kelimpahan di dalam kelimpahan. Menuju ke dalam kelimpahan Tuhan, pertemuan itu, lalu dia menggenapi melampaui yang melampaui. Ini menjadi sesuatu sahutan di dalam apa yang kita mungkin capai. Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang kita pikirkan. Permulaannya itu kalau di dalam kehendak Tuhan, yang kita pikir tidak gampang, padahal tidak kesulitan bagi Tuhan. Yang kita pikirkan itu sudah cukup, bagi Tuhan masih tidak cukup. Saudara-saudara, saya pernah melihat sebidang tanah. Kalau bisa mencapai bangun satu gereja yang bisa 1000 orang lain, itu mungkin bagus. Tapi saudara-saudara, seorang berkata kepada saya, Pak Tong, menurut kapasitasmu, menurut kemungkinanmu, you mesti dirikan satu gereja yang bukan cuma 1000 saja. Lalu saya cari satu tanah, kira-kira bisa 3000 orang. Saudara-saudara, akhirnya seorang mengatakan, loh, menurut kemungkinan Tuhan akan memberikan bukan kecil itu. Kita bisa membuat satu kebaktian yang bisa 5000 orang. Nah, saudara-saudara, ini saya tidak tahu, tapi ada dorongan supaya kita mungkin mencapai. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita betul-betul di dalam kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan, kita beranikan diri untuk menggenapi sesuatu menurut rencana Dia. Saudara-saudara, di dalam kesulitan bagaimanapun kita tidak menyerah. Dalam keadaan bagaimanapun kita tidak akan angkat tangan. Dan kita berkata, Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang terjadi di dalam pimpinanmu, di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, dan seorang pentafsir mengatakan, Paulus bukan melihat tahap-tahap. Dia langsung melihat
tahap tertinggi. Dan dari sana baru dia lihat kembali kepada tahap-tahap menuju tahap tertinggi. Itu harus bagaimana taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita mengetahui cinta Tuhan. Dan mengetahui cinta Tuhan itu begitu tinggi, begitu dalam. Begitu panjang, begitu lebar. Dan kita mengetahui bahwa yang kita ketahui adalah jauh lebih daripada kemungkinan kita mengetahui. Dan dengan dasar cinta kasih semacam demikian, kita masuk ke dalam kelimpahan Tuhan yang tidak terhingga. Dan Roh Kudus memberikan kepenuhan itu kepada kita, sehingga kita menuju kepada melihat bagaimana Tuhan pimpin. Saudara-saudara, biar pekerjaan Tuhan terus, tidak ada henti-hentinya. Dan paling penting, iman kita sendiri bertumbuh. Dan kita tidak mau dibatas oleh ketakutan, pengalaman keterbatasan, dan ketidakadaimanan, kekhawatiran, kecemasan yang membelenggu dan membatasi pekerjaan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama ayat 18 sampai 21 satu kali lagi. Semua membaca. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 18 sampai 21 semua membaca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama berdoa untuk penerobosan iman kita. Berdoa untuk hidup pribadi kita, hidup pekerjaan kita, hidup keluarga kita, hidup pertumbuhan iman kita, hidup pergaulan masyarakat kita, hidup sumbangsi pengabdian kita untuk masyarakat dan bangsa, dan hidup pelayanan kita, hidup melihat kesaksian bagaimana pekerjaan Tuhan secara tidak terbatas berkembang. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa, semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran yang kami terima pada pagi ini. Kami berdoa kiranya cinta kasih dari Tuhan memenuhi hati kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan membawa kami maju terus di dalam kelimpahan-kelimpahan yang tidak terhingga yang sudah Tuhan janjikan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri mencelikkan mata rohani kami dan membawa kami masuk ke dalam sesuatu kesungguhan, pengertian yang melampaui pengertian, dan sesuatu penerobosan melampaui keterbatasan, sehingga kami tidak hidup diikat oleh keterbatasan yang kami bikin sendiri sebagai jerat yang mematikan dan melemahkan perjuangan dan pertumbuhan rohani kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai kami untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang selalu Tuhan pimpin, sehingga kami tidak terhambat dengan segala kesalahan-kesalahan karena kemalasan atau ketidakpekaan kami. Kiranya Engkau sendiri membuka, mencelikan mata rohani kami, sehingga kami melihat terus-menerus akan kemungkinan-kemungkinan terjadi. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.